Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar studi Islam, Dr. Ainur Rafiq Sofa. Dan di sini saya akan menjelaskan perihal masyarakat global menurut pandangan Islam. Di era globalisasi saat ini, manusia dari berbagai negara dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan mudah melalui internet, media sosial, pendidikan, maupun perdagangan internasional. Kondisi ini disebut masyarakat global. Dalam masyarakat global, perbedaan suku, bangsa, budaya, dan agama menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan pedoman bagaimana manusia hidup dalam masyarakat global. Pedoman tersebut terdapat dalam Al-Quran yang mengajarkan persaudaraan, toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam video ini saya akan menjelaskan lebih spesifik perihal masyarakat global dalam Surat Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jika kita perhatikan, kehidupan masyarakat global saat ini sangat bergantung pada kerjasama. Tidak ada negara yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun kemanusiaan, serta membutuhkan kolaborasi antar individu dan antar negara. Melalui ayat ini, Islam menunjukkan bahwa kerjasama merupakan sesuatu yang dianjurkan. Namun Islam juga memberikan batasan yang jelas, yaitu kerjasama tersebut harus bertujuan untuk kebaikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Contohnya, ketika terjadi bencana alam di suatu negara, masyarakat dari berbagai negara mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan tenaga relawan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penerapan nilai ta'awun atau saling menolong dalam kebaikan yang dianjurkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Selain itu, kerjasama dalam bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar, penelitian internasional, dan kegiatan sosial lintas negara juga termasuk bentuk kerjasama yang positif. Namun, pada bagian kedua ayat ini Allah mengingatkan agar kita tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam era digital saat ini, contoh kerjasama yang dilarang adalah menyebarkan hoaks secara bersama-sama, melakukan perundungan di media sosial, membantu tindakan penipuan, atau mendukung sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat global, kita tidak hanya dituntut untuk aktif berinteraksi dengan dunia, tetapi juga harus mampu memilih dan mana bentuk kerja sama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mana yang harus dihindari. Dari surat Al-Maidah ayat kedua ini, kita dapat memahami bahwa Islam mendukung hubungan global dan kerjasama antar manusia selama dilakukan untuk menciptakan kebaikan, kedamaian, dan kemaslahatan bersama. Baiklah, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.